Selamat pagi Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes pasal 3 ayat 16 sampai dengan 21. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dalam percakapannya dengan Nikodemus, Yesus berkata, "Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Tetapi barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu: terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak tampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema kita hari ini adalah Kristus Sang Terang. Percaya pada Yesus dan hidup sesuai dengan ajarannya, sesungguhnya kita hidup di dalam terang. Terang yang menghalau kegelapan yang menakutkan. Terang yang menyingkirkan segala bentuk kekhawatiran dan keputusasaan. Terang yang menuntun pada kedamaian dan sukacita sejati. Yesus adalah terang yang diutus Bapanya ke dunia untuk menerangi umat manusia dan alam ciptaannya. Ia datang untuk menerangi kita dalam kegelapan maut dan dosa. Yesus adalah terang dunia dan abadi. Terangnya mengalau dan menghancurkan kegelapan dan menyinari lubuk hati orang yang percaya kepadanya. Yesus adalah terang yang menyinari hati setiap orang yang percaya, sehingga orang tidak pilih kasih dalam melayani sesama. Yesus adalah terang yang menyingkap kepentingan terselubung dari aksi murah hati dan dermawan agar berhenti mempraktikkan cinta murahan. Yesus adalah terang bagi kita dan yang mengajarkan kepada kita agar ikhlas dalam berbagi kasih, jujur, adil, tanpa pilih kasih, dan membuka mata hati kita yang sakit dan buta terhadap penderitaan sesama. Yesus adalah terang. Dalam terang Kristus, kegelapan dosa dihancurkan dan segala belenggu dipatahkan. Di dalam terang Kristus, segala kuasa kegelapan iblis dibinasakan. Sehingga kita orang-orang yang percaya
dan menerima sang terang menjadi manusia yang hidup dalam kemerdekaan sejati dari Allah. Kita diharapkan supaya semakin menyatukan diri dengan Yesus dan Bapa di surga, dan kita semakin menghayati hidup dalam terang penebusan. Sehingga dengan demikian kita selalu membawa terang bagi sesama. Kita membawa pencerahan dan pembebasan bagi sesama yang terbelenggu dari berbagai persoalan hidup. Sungguh suatu keajaiban yang luar biasa. Rasul-rasul yang ditangkap dan dipenjarakan ternyata dibebaskan oleh seorang malaikat. Namun yang lebih menakjubkan adalah apa yang dilakukan oleh rasul-rasul itu. Setelah dibebaskan, mereka bukannya melarikan diri, tetapi malahan masuk ke bait Allah dan mulai mengajar. Apa yang dikatakan Yesus, siapa yang percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Sangat jelas dialami rasul-rasul itu. Mereka yakin sedang melakukan yang benar. Saudara-saudari terkasih, dalam mewartakan kebenaran, kadang kita berhadapan dengan berbagai tantangan. Dalam situasi seperti itu, kita yang dekat dengan sang terang harus percaya bahwa kita tidak akan dihukum. Yesus adalah anak Allah sebagai sang terang, diutus untuk membawa kita manusia kepada jalannya. Yesus adalah sang terang dunia dan abadi. Oleh karena itu, setiap kita diajak untuk mengarahkan diri kita seutuhnya kepada sang terang itu. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Bukalah mata hati kami. Mampukan kami memandang kemurahan dan karya-Mu, serta memuji dan memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Bimbinglah kami selalu untuk menyadari kesalahan kami dan bertobat, sehingga kami sungguh rendah hati, mau membuka hati dan siap menerima rahmat-Mu yang tinggal dalam hati kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga kami, jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, orang-orang yang kita kasihi dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.